Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri dan juga para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ramadan adalah bulan yang spesial. Ketika tiba Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan pahala dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan yang berlimpah keberkahan. Permulaannya penuh dengan rahmat kasih sayang. Pertengahannya syarat dengan magfirah, ampunan, dan pungkasannya adalah kebebasan dari api neraka. Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Di dalamnya terdapat malam yang merupakan sebaik-baik malam. Malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ramadan adalah madrasah yang menempa seorang muslim menjadi insan yang dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin. Ramadan mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya.
Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah memasuki bagian pertengahan pada bulan Ramadan, dan tidak lama lagi kita akan memasuki akhir dari bulan Ramadan. Kita perlu mengoreksi diri kita sebagai bahan evaluasi. Mulai awal Ramadan kemarin sampai dengan hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Apabila sudah, mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan. Jika belum sesuai dengan ekspektasi kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Karena innamal a'malu bil khawatim, setiap amal tergantung dengan endingnya. Setiap amal tergantung dengan akhirnya. Seperti orang yang sedang membangun rumah, kita ini sudah membangun rumah 50%. Bagaimana yang 50% sisanya? Ini sangat menentukan. Kalau finishingnya bagus, akan jadi rumah yang indah. Tapi jika finishingnya dikerjakan secara asal-asalan, tentu rumah yang dibangun dalam permulaan yang susah payah hanya akan mendapatkan nilai buruk. Hanya masalah 50% akhir adalah buruk. Ada beberapa hal yang nanti perlu kita perhatikan pada sepertiga bulan Ramadan akhir ini. Di antaranya bahwa Allah menciptakan umat Muhammad penuh dengan keistimewaan. Sebagian keistimewaannya adalah Allah menciptakan umat Muhammad sebagai umat yang lahir di muka bumi ini pada bagian yang paling akhir. Kenapa? Karena apabila ada umat Nabi Muhammad yang menjadi seorang pendosa, seumpama ia mati di kuburan disiksa, tidak terlalu lama lagi kiamat akan datang. Ia akan dientaskan dari siksaan kubur. Jika ia dalam keadaan membawa iman, ia akan berpeluang besar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Syafaati li ahlil khabair min ummati." Syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ada keutamaan lain. Umat Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang-panjang, 500 tahun, 700 tahun dan lain sebagainya. Umur umat Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmizi, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati usia tersebut. Umur yang pendek-pendek ini di antara hikmahnya adalah supaya umat Muhammad tidak capek-capek beribadah yang panjang. Umat Muhammad diberi oleh Allah umur yang pendek, namun dalam pendeknya umur Allah memberikan peluang Lailatul Qadar, sehingga apabila Lailatul Qadar ini bisa digunakan dengan baik, hal tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun
lebih yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Maka seumpama ada umat Muhammad mulai ia balik sekitar umur 13 tahun, setiap tahun ia bisa menggunakan malam Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin, sedangkan umurnya sampai 63 tahun, ia berarti telah menjalankan ibadah lebih baik dari 4.500 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Betapa Allah sungguh memuliakan umat Muhammad dibanding umat yang lainnya. Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan jatuhnya kapan. Bisa pada awal Ramadan, tengah, ataupun di bagian akhir Ramadan. Hal ini tidak dijelaskan secara pasti supaya kita mau menjaring terus-menerus. Dengan begitu, selama Ramadan kita berusaha memenuhinya dengan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Hanya saja secara umum memang Lailatul Qadar itu banyak yang jatuh pada kisaran 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah begitu tampak sikapnya bagaimana beliau memenuhi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu an. Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut terkandung maksud bahwa cara Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan tidak menjadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut sebagai momen bermalas-malasan dan syarat tidur. Orang tidur sama dengan mati, maka lawan katanya adalah menghidupkan. Rasulullah menghidupkan malam dengan terjaga, beribadah, tidak mengisinya dengan tidur. Selain itu, baginda Nabi juga memperhatikan masalah ibadah keluarganya. Beliau tidak ibadah sendirian sedangkan keluarga yang lain santai-santai. Tidak. Rasulullah membangunkan keluarganya untuk beribadah malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sesuatu yang berulang biasanya tidak menjadi hal yang istimewa. Maka agar Ramadan ini lebih istimewa, yang kita harus ulang adalah memperbarui semangat. Semoga dengan semangat yang baru membuat Ramadan kita lebih berkesan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah seseorang yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena berbagai kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan selama Ramadan. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, namun kesempatan itu ia sia-siakan. Kesempatan emas itu tidak ia manfaatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabarani, sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu selama Ramadan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita akan berpisah selamanya dengan Ramadan. Sehat dan muda tidaklah dapat menunda kematian. Sakit dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Kita tidak mengetahui kapan ajal mendatangi kita. Marilah kita prioritaskan segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Apa saja yang bermanfaat untuk kebahagiaan akhirat? Jawabannya adalah takwa dan amal soleh. Seseorang tidak akan mencapai derajat takwa dan tidak akan bisa melakukan amal soleh sebagaimana mestinya tanpa bekal ilmu. Jadi kuncinya adalah ilmu dan amal. Kita bekali diri kita dengan ilmu agama, lalu kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Takwa dan amal soleh adalah buah dari ilmu dan amal. Sebanyak apapun urusan dunia kita, janganlah hal itu melalaikan kita dari urusan akhirat. Sesibuk apapun kita, janganlah hal itu menghalangi kita dari mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Artinya, urusan yang bersifat duniawi bisa ditunda seakan-akan kita hidup selamanya. Akan tetapi, jika berkaitan dengan urusan akhirat, maka kita lakukan saat ini juga dan jangan ditunda seakan-akan kita mati esok hari. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak kepada para hadirin untuk bersungguh-sungguh memenuhi puasa Ramadan dan beribadah malamnya dengan sebaik mungkin. Bapak-bapak bisa rutin melaksanakan sholat wajib dan sholat tarawih berjamaah di masjid dan seterusnya. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita selama Ramadan diterima dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita
dan keluarga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang pada akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina alladhina sabbaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.